kalau kita jual di Amerika, itu pasti value-nya sangat-sangat luar biasa. Jadi mohon kami dibantu, kami akan concern di masalah kualitas dan kami mohon Bapak bisa fasilitasi kami untuk itu. Dan yang kedua, tadi ada pelatihan ekspor selama 2 hari. Bagaimana cara kami mengikutinya dan kapan itu bisa diadakan? Itu kami sangat tertarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 2 pertanyaan lagi. Mau langsung jawab nanti dulu? Langsung jawab dulu aja Bu. Biar Oke. Siap. Silakan Pak. Ya. Jadi terkait ayam itu gini Bu. Ayam sama daging ya itu isunya sebenarnya sangat luar biasa di luar negeri. Kenapa luar biasa? Terutama ayam sama daging itu berkaitan sama kalau sapi penyakit kuku mulut dan sapi gila. Kalau yang kedua ayam itu berkaitan sama flu burung dan antrak. Dan ini isunya sangat luar biasa. Memang saat ini ayam itu dimonopoli Bapak Ibu ya. Yang monopoli perusahaan besar. Kami beberapa menghandle itu dan itu punyanya Java. Mainannya Java Pak Bu. Kalau untuk ini mungkin gini, jadi sebenarnya bisa dibantu, cuman prosesnya panjang Ibu. Panjang itu gini, karena butuh sertifikasi juga. Contoh nih mau masuk kemana dulu, dan itu nggak bisa ke seluruh dunia Bu. Jadi ditentukan dulu mau main kemana. Misalnya ayam kampung, kalau mau sebenarnya bukan ayam kampung tapi ayam organik. Ini tak kasih bocoran nih, ayam organik itu lebih disukai sama bule-bule. Ini sebenarnya nggak hanya di ekspor aja, di Indonesia aja laku, terutama untuk hotel-hotel berbintang 5. Itu kan jarang yang berpikiran ayam organik, dan itu anggota saya mainnya ayam organik semua sekarang. Dan itu yang pesen hotel-hotel bintang 5, restoran-restoran besar di biasanya tempat wisata memang di Bali, di Jakarta itu hotel bintang 5, termasuk Lombok. Dan itu yang makan itu bule-bule. Bule itu paling nggak seneng sama ayam Indonesia karena banyak kimianya. Kalau kita jualan ayam kampung masih bisa diterima, ayam organik lebih bagus. Mungkin kalau ayam organik itu bisa Bu, nanti kita upayakan kerjasama sama atas perdagangan. Cuman prosesnya panjang ya Ibu ya, nggak bisa cepet fasilitasi untuk memfasilitasinya. Yang pertama ayam itu dimonopoli sama pemain besar, Java sama Carum, itu udah pasti. Mungkin kita nanti masuknya sama atas perdagangan, sama kedutaan kita bisa minta tolong nanti. Insya Allah kita bantu. Cuman memang prosesnya panjang sertifikasi karena berkaitan sama isu flu burung dan antrak. Itu isu utama di luar negeri untuk daging sama ayam. Contoh Eropa aja, kalau produk itu udah produk daging, jadi daging dan produk turunannya itu udah pasti di-reject masuk Eropa. Ini turunannya aja, mie instan kalau udah mengandung ini dibaca tuh sama customnya itu, sama custom Jerman, terutama Jerman sama Perancis, dibaca Pak Ibu komposisi kita itu. Begitu ada di situ ada daging ayam sama daging sapi langsung RTO. RTO itu maksudnya diretur ke Indonesia barangnya. Itu. Jadi kalau saya lebih ke menyarankan ke ikan kalau mau diterima di seluruh dunia. Misalnya mau nugget kepiting dari Rapu atau gimana gitu, dan itu kalau ikan lebih diterima di seluruh dunia. Dan insya Allah nggak perlu banyak ini, nggak perlu banyak rangkaiannya, nggak terlalu panjang sertifikasinya, dan kita udah siapin sampai FDA kita punya Pak Ibu. Kalau untuk ikan di ACC ke Cina kita punya. Ibu mau ikan frozen ya, frozen saya ngomongnya, frozen ke Cina kita siap, di ACC ready, FDA ready, sampai ke Amerika pun langsung, nggak perlu sertifikasi ini itu. Tapi kalau produk daging sama ayam ini rangkaiannya panjang, ya mungkin bisa kita bantu insya Allah, cuman nggak bisa cepat. Tapi kalau Ibu alihkan ke produk
kelautan, tadi misalnya bikin nugget dari tuna gitu kan, dan itu mau ke Amerika pun kita jabanin, kita bisa. FDA lengkap, mau masuk Cina di ACC kita juga ready. Oke, tadi ada PR program pelatihan loh, ditantangin tadi. Ya, kalau program pelatihan nanti saya harus izin dulu ke pengurus DPP. Pak Ketum, bagaimana Pak Ketum? Oh siap. Oh, banyak yang welcome tuh. Ya, insya Allah nanti jadi program dokter ekspor tuh di PPLI. Ya, nanti mungkin bisa registrasi ya Bapak Ibu ya, atau sama Kulcin, karena ini acaranya Kulcin Bapak Ibu. Saya tahu. Nanti kan dibuatkan grup untuk kemitraan PPLI, baru nanti mau diapain nih grup ini? Ya, banyak pelatihan-pelatihan atau apa edukasi lain. Pak Tejo, mungkin nanti izin ya Pak. Siap. Siap Pak Tejo. Okay. Kolaborasi Pak Tejo. Terima kasih. Ada penanya lagi? Satu. Oke. Waduh, Ibu rajin banget. Aduh, penasarannya tinggi nih tentang PPLI. Tapi senang loh, aktif bertanya. Silakan monggo. Terima kasih. Saya Niluh dari Perwira Perkumpulan Perempuan Wirausaha dari Semua Yogyakarta. Ya. Yang pertama tadi kan masalah pelatihan yang 2 hari itu gratis atau berbayar. Walah. Itu pertama, karena kami kalau dari UMKM kalau berbayar itu kan lumayan. Nah, kami membawahi banyak UMKM. Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk produk ekspor itu kan bisa nggak? Karena itu kan harus satu kontainer itu kan banyak sekali. Nah, kalau produknya UMKM itu untuk reguler itu kan agak-agak sulit memang. Jadi mau produk tipik, mau produk ikan dan lain sebagainya. Nah, bolehnya kami itu berapa yang bisa kami masukkan atau bisa kolaborasi dengan yang lain barangkali itu. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau gratisan dari Perwira harus rajin nyari sponsor. Betul dong. Itu kalau sponsor undang PPLI untuk pelatihannya. Jadi gini Bu. Jadi gini. Terus terang, kalau pelatihan ekspor yang 2 hari itu sebenarnya berbayar Bu. Saya biasanya di Jakarta dan itu di hotel itu peserta bayar 5 juta biasanya. Per orang? Per orang. Lah. Biasanya Pak, biasanya ya. Tapi kan ini bukan ekspor muda, ini kan PPLI kita ngomongnya. Nah, kalau PPLI mungkin nanti bisa Perwira, bisa kolaborasi dengan PPLI, kita sama-sama cari sponsor dan itu insya Allah bisa kita gratiskan ya Pak Ketum ya. Saya soalnya nggak berani mendahuluin ketum saya. Wes, mantap PPLI. Cuman masalahnya kalau pelatihan gratisan kadang seenaknya datang semuanya nggak masuk ke ini. Ini saya mau ngomong. Jadi gini, kenapa? Jadi sebenarnya kalau menuntut ilmu ya Bapak Ibu ya, itu sebenarnya jangan dihitung sebagai biaya, tapi kita harus ngitungnya itu sebagai investasi, itu loh. Betul. Dan kalau di pelatihan saya itu, saya malah punya pelatihan privat saya itu selama 3 hari, dan itu bergaransi, nggak closing selama 6 bulan, duitnya kita balikin. Ini kalau yang privat ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya gini, kenapa kita nggak mau gratis? Kalau gratis itu rata-rata peserta itu nggak mau, karena nggak ada yang dikeluarin gitu loh Bu. Effortnya itu nggak ada dia itu loh. Tapi kalau dia berbayar, ini jangan dikira saya mau cari bayaran ya, insya Allah enggak. Saya kalau ini enggak lah. Saya dari logistik itu udah alhamdulillah kok Bapak Ibu, udah lebih-lebih. Cuman jadi gini, konsepnya itu kalau gratisan karena nggak ngeluarin biaya itu biasanya males-malesan. Betul. Jadi saya mau ngalor, ada anggota saya mulai 2019 sampai sekarang nggak jalan-jalan itu ada. Tapi setiap kali saya ada acara dia datang di Jakarta itu. Ini kamu itu gimana sih maunya? Saya sampai bingung.
Mati rasa. Jadi mungkin gitu, Ya. Bu, bisa kolaborasi dengan Bisa BPLI, kolaborasi. kita sama-sama cari sponsor supaya bisa Betul. gratis ya. Mantap. Siap. Oke. Terima kasih. Kami tutup untuk pertanyaannya karena sudah waktunya mepet. Pak Badai, kalau ada yang mau konsultasi lanjut nanti setelah acara ini boleh diskusi bersama dengan para pelaku logistik di PPLI. Ya Pak ya, dari entah itu ekspor, pasti nanti akan dibuatkan grup untuk diskusi bersama dari packaging, tentang handling pengiriman, terus gudang, cold storage lah lebih itu sama ekspor impor juga. Oke, hadirin sekalian, demikianlah acara temu bisnis hari ini yang membahas tentang logistik pangan kuat, industri pangan hebat. Kali ini saya simpulkan, pengelolaan logistik bahan pokok pangan yang efektif akan menjamin ketersediaan bahan pokok pangan dengan biaya logistik yang efisien untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk warga negara Indonesia. Hal ini tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Logistik berperan penting untuk turut menjaga ketahanan pangan, mengurangi kelangkaan stok pangan, dan disparitas harga bahan pokok pangan. Terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.